Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Edisi ini hanya upload untuk hari Sabtu dan Minggu saja ya. Terima kasih. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa duduk yang cantik dan siapkan kopi manisnya supaya lebih asik menikmati ceritanya. Kali ini admin akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Istriku Adalah Seorang Bos Besar episode 4. Pada episode sebelumnya diceritakan Aristia yang mendatangi temannya di kota ternyata bukan lah sekedar teman, melainkan bekas anak buahnya dahulu yang sekarang diserahi untuk menjadi pimpinan dari geng preman terbesar dan terkuat di negeri ini, sebagai mantan bekas pimpinan geng preman yang paling disegani oleh kawan dan ditakuti. Lawan kedatangan Aristia itu yang mengatakan bahwa ada para kroco-kroco preman kecil yang sudah menteror keluarganya, maka Sarwo Sujarwo yang sekarang diserahi sebagai pimpinan tertinggi di geng premannya segera memerintahkan semua anak buahnya untuk membereskan masalah kecil dengan geng Scorpion yang bagi mereka itu adalah hanya segerombolan lalat saja. Susi, aku perintah ke kamu untuk mengurus hal sepele ini dengan lalat Scorpion. Kamu kirim anak buahmu untuk membereskan hal ini, jangan sampai kejadian seperti ini membuat bos besar kita marah, kata Sarwo Sujarwo. Baik bos, kalau hanya dengan gerombolan lalat Scorpion saja tidak perlu mengirim banyak orang, cukup saya saja yang akan mengatasinya, kata Susi Susilawati dengan tegas. Ia sebagai orang kepercayaan dan salah satu orang terbaiknya dari Matahari Terbit, nama geng preman yang didirikan oleh Aristia sekarang memang tidak setenar dahulu karena geng terbesar dan terkuat ini sekarang sudah tidak lagi menjadi momok masyarakat, melainkan justru menjadi pelindung masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan tertindas. Ya, meskipun mereka juga tidak segan-segan juga untuk menghabisi para penindas itu, namun secara garis besar nama geng Matahari Terbit ini masih ditakuti oleh para geng-geng preman sampai sekarang. Lakukan tugasnya secepatnya, jangan sampai ada yang tersisa lagi dari mereka. Berani-beraninya mereka mengusik bos besar kita, kata Sarwo Sujarwo. Baik bos, segera saya laksanakan, kata Susi Susilawati lalu menundukkan badannya di depan Sarwo Sujarwo dan Aristia yang masih duduk santai di sofa sambil menikmati minuman yang disajikan oleh anak buah Sarwo Sujarwo. Maaf bos, apakah saya perlu untuk mengirimkan beberapa anak buah saya untuk berjaga di kediaman bos, kata Sarwo Sujarwo lagi. Tidak perlu. Kalau untuk mengurusi masalah kroco-kroco seperti mereka saja lagi. Pula jangan sampai identitasku ini diketahui oleh istri dan anak-anakku. Aku ingin mereka merasa nyaman dengan kehidupan seperti sekarang ini, kata Aristia. Ya, memang organisasi Matahari Terbit ini dahulu adalah organisasi preman, namun setelah Aristia mengamanatkan kepada Sarwo Sujarwo untuk merubah persepsi buruk di masa lalunya, kini
Organisasi ini pun lebih banyak menjadi pelindung bagi masyarakat lagi pula bisnis premanisme yang dahulu kini telah dialihkan menjadi bisnis yang legal. Dan setelah selesai dengan urusannya itu maka Aristia pun segera kembali ke rumahnya. Sedangkan saat ini di sisi lain dari markas geng preman Scorpion beberapa anggotanya terlihat sedang berpesta. Karena tugasnya untuk mengintimidasi keluarga Aristia dan Ervina telah selesai. Geng ini memang dikenal sebagai geng yang kejam meskipun hanya geng kecil namun cukup dikenal setiap mendapatkan pekerjaan. Kotornya tidak berhasil, maka dari itu kontrak dari pengusaha hotel yang diterimanya untuk menteror keluarga Aristia dan Ervina ini sudah 90% dirasa akan berhasil melihat adanya raut muka ketakutan dari wajah Ervina ketika mereka menteror untuk menandatangani surat perjanjian jual beli rumah itu. Mari kita rayakan kesuksesan besar kita. Hari ini, kata The Black, pimpinan dari geng preman Scorpion itu kepada anak buahnya yang tadi memimpin untuk menteror rumah Aristia. Aku rasa kita akan bisa untuk menguasai wilayah itu, bos. Jika memang pengusaha hotel itu nantinya menyerahkan semua keamanannya kepada kita. Ini benar-benar akan bagus juga bagi Scorpion untuk melebarkan daerah kekuasaan dan pengaruhnya di sana, kata Sam, anak buah kepercayaan dari The Black Scorpion ini. Aku tidak mementingkan itu, Sam. Bagiku nama Scorpion ini akan bisa diketahui oleh para geng preman-preman yang lain. Dengan begitu kita akan tunjukkan bahwa keberadaan kita kepada mereka, kata The Black sambil tertawa lebar. Dan di saat mereka sedang berpesta itu tiba-tiba salah satu anak buah dari Scorpion ini datang dengan terburu-buru untuk menemui bos mereka. Maaf bos, di depan ada perempuan cantik ingin bertemu dengan bos, katanya. Ini sangat penting, kata anak buah dari The Black Scorpion itu. Apa katamu? Ada perempuan cantik mencariku, kata The Black dengan tertawa. Ternyata tahu saja bos hotel itu kalau kita sedang pesta dengan mengirimkan perempuan cantik ke sini. Cepat bawa dia masuk segera, aku sudah tidak sabar untuk mengajaknya berpesta, kata The Black kepada anak buahnya. Dan tanpa banyak bicara anak buah dari The Black Scorpion itu pun segera pergi untuk membawa tamunya menemui sang bos. Setelah melihat bahwa tamu perempuan yang ada di depannya, sang bos geng preman itu pun sampai menelan air liur melihat kecantikan dari perempuan yang ada di depannya dengan pakaian yang ketat serta celana panjang hitamnya itu. Kecantikan perempuan itu bahkan membuat seluruh orang yang ada di ruangan itu hanya bisa terdiam membisu dengan mata terbelalak melihat kecantikannya. Apakah Anda pimpinan dari Scorpion? Tanya perempuan cantik itu dengan santainya. Kamu tidak salah lagi, cantik. Aku adalah The Black, pimpinan dari geng Scorpion ini. Bosmu memang sangat mengerti sekali akan seleraku dengan mengirimkanmu ke sini, kata The Black dengan tertawa. Baguslah kalau memang kamu pimpinan geng Scorpion, jadi aku tidak perlu susah lagi untuk mencarimu, kata perempuan cantik itu. Ayo ikut dengan kami untuk pesta, cantik. Jika kamu mau menemaniku untuk pesta apapun yang kamu minta pasti akan aku berikan, kata The Black lagi.
Tidak perlu, aku datang ke sini hanya untuk memberitahukanmu saja bahwa aku datang untuk menjemput ajalmu, kata perempuan cantik itu. Seketika ruangan yang tadinya sedikit riuh itu menjadi hening mendengar jawaban dari perempuan itu. Apa maksudmu dengan perkataan seperti itu? Bukannya bosmu mengirimmu ke sini untuk menemani kami semua berpesta, kata The Black dengan nada yang sedikit meninggi. Sekedar kamu tahu saja ya Black, kalian telah melakukan satu kesalahan besar, berani mengusik kami. Selama ini kami memang diam, namun kamu telah membuat bos besarku murka karena kamu telah berani mengusiknya, kata perempuan cantik itu lagi. Mendengar jawaban seperti itu, maka raut muka The Black, pimpinan geng Scorpion itu pun mulai memerah karena menahan amarah, apalagi tidak ada satupun orang luar selama ini yang berani mengancamnya seperti itu. Apa maksud dengan perkataanmu itu? Apa kamu tidak sadar, dengan siapa sekarang ini kamu berani mengusik bos besar kami? Sekedar kamu tahu saja supaya kamu dan anak buahmu tidak penasaran nanti di neraka. Kamu sudah berani mengobrak-abrik rumah dari bos besar kami. Ya, meskipun bos besar kami saat itu tidak ingin melawan karena bagi bos besar kami tidak layak tangannya untuk dikotori dengan darah kalian, jadi hari ini aku datang sebagai Dewi Kematian bagi kalian semua, kata perempuan cantik itu. Kurang ajar, berani sekali kamu mengancam di kediamanku ini. Kamu ini siapa supaya aku juga tidak segan-segan lagi untuk mengirimmu ke akhirat, seru The Black sambil membanting gelas minuman kerasnya ke lantai. Kalian semua telah salah berurusan dengan kami. Sekedar kalian tahu saja bahwa rumah yang sudah kalian obrak-abrik itu adalah rumah bos besar kami, Naga Hitam, kata perempuan cantik itu yang tak lain adalah Susi Susilawati. Ya, Naga Hitam adalah nama besar dari Aristia dahulu ketika masih menjadi penguasa geng besar Preman Matahari Terbit. Mendengar jawaban seperti itu dari perempuan cantik di hadapannya, seketika itu juga terlihat wajah-wajah tegang dari semua anggota geng Scorpion. Di dunia para preman, siapa yang tidak mengenal nama besar yang melegenda Naga Hitam? Bahkan di antara geng-geng preman lainnya akan lebih baik menghindari jika harus berurusan dengan nama Naga Hitam maupun Matahari Terbit. Menghindari rasa kecut dalam hatinya itu, The Black pun hanya tertawa kecil. Jangan mimpi kamu ya, nama Naga Hitam maupun Matahari Terbit memang itu adalah nama besar, namun itu dulu, sekarang nama itu sudah tidak mampu lagi untuk menggertakku. Kamu kira aku takut dengan nama itu sekarang, kata The Black, namun dalam hatinya masih merasa gentar juga mendengar nama itu, walau bagaimanapun juga nama itu pernah menggetarkan dunia para preman, di mana dahulu pernah terjadi perang antar preman besar untuk memperebutkan wilayah, dan nama besar Naga Hitam, pimpinan dari Matahari Terbit inilah yang memenangkan peperang antar dua geng besar preman dalam waktu satu hari saja. Musuh besarnya Matahari Terbit ini telah lenyap dari muka bumi. Ya, aku juga tidak perlu lagi basa-basi dengan kalian. Hari ini juga aku akan membersihkan nama geng Scorpion ini dari muka bumi, kata Susi Susilawati. Dengan tegas dan tanpa banyak bicara, dengan kecepatan itu Susi langsung menarik pistolnya.
Kanan-kiri dengan kecepatannya senjata itu pun langsung menembus kepala dari para anak buahnya. Geng Scorpion kecepatan gerakannya membuat para anak buah geng Scorpion yang tidak siap pun meregang nyawa. Baku tembak pun tidak dapat dihindari lagi. Ruangan yang tadinya menjadi suasana pesta itu kini berubah menjadi medang perang yang mengerikan. Satu persatu anak buah dari geng Scorpion itu tumbang dengan tertembus timah panas. Perempuan cantik yang tadi kini berubah menjadi malaikat pencabut nyawa bagi orang-orang geng Scorpion. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Susi Susilawati untuk mengakhiri baku tembak itu dan kini tinggal menyisakan The Black saja yang terlihat terluka di bahu kanannya akibat terkena timah panas yang menembus badannya. Dengan berjalan ringan di antara para mayat anak buah The Black itu, Susi Susilawati berjalan ke arah The Black yang terkapar di lantai dengan kondisi berlumuran darah. Tolong jangan bunuh aku, beri aku satu kesempatan untuk memperbaikinya. Aku akan berjanji akan menjadi budak naga hitam untuk selamanya, kata The Black dengan sedikit ketakutan melihat bagaimana ganasnya perempuan cantik itu. Apa kamu bilang? Enak sekali setelah kamu berani membuat murka bos besar kami malah sekarang mau meminta maaf. Mulut kotormu masih lebih baik daripada seorang penjilat, kata Susi Susilawati dengan suara dingin. Melihat aura yang sangat dingin dari perempuan cantik itu, The Black pun menjadi lebih ketakutan. Ini baru anak buahnya, bagaimana kalau sang legenda itu sendiri yang harus turun tangan? Betapa mengerikan sekali anggota dari Matahari Terbit ini. Tidak salah jika memang nama besar dari grup geng preman Matahari Terbit itu dahulu sangat ditakuti oleh semua geng-geng lainnya. Please jangan bunuh aku. Apapun yang terjadi ke depannya, aku akan selalu memegang janjiku untuk menjadi pelayan dari naga hitam, kata The Black. Namun kata-kata itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh The Black. Karena setelah itu sebuah timah panas langsung menembus kepalanya yang membuat nyawanya langsung melayang. Setelah selesai menghabisi semua anggota geng Scorpion, maka Susi Susilawati pun mengambil handphone dari sakunya untuk menelepon seseorang. Tak lama sambungan pun segera terhubung. Kalian semua datang ke tempat ini dan segera bereskan, kata Susi Susilawati dengan menyebutkan tempat di mana dirinya berada saat itu dengan tanpa banyak bicara lalu mematikan kembali teleponnya. Tidak lama setelah itu beberapa buah mobil van hitam datang lalu beberapa orang keluar dari mobil itu. Bersihkan semua tempat ini, jangan sampai ada bekas yang tersisa, kata Susi Susilawati. Lalu dengan santainya segera meninggalkan tempat itu. Itulah cerita Istriku Seorang Bos Besar episode 4. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus dan jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akhir kata admin mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semuanya.